Halo teman-teman, yay, akhirnya ketemu lagi di channel ini. Dan lewat video ini saya mau melanjutkan perjalanan trip keliling Jawa sejauh 1.300 kilo dari Jakarta ke Semarang, Salatiga, Jogja, Bumen, Sidoarjo, Pangandaran, Bandung, sampai dengan ke Jakarta. Nah, di video ini adalah etape kedua teman-teman setelah kemarin saya dari Jakarta menuju Salatiga. Nah, sekarang perjalanannya adalah dari Salatiga menuju Jogja. Hari ini tepat malam Natal, jadi video ini direkam tanggal 24 Desember 2022. Dari Salatiga, saya akan melanjutkan perjalanan untuk menginap di sebuah homestay pinggir sawah, tepatnya di daerah Nitiprayan, Kasihan, Bantul. Nah, perjalanan saya tempuh dari Salatiga itu berangkat sekitar jam 11, teman-teman, melewati jalur yang tidak terlalu biasa, ya. Jadi dari Salatiga saya tidak pilih lewat lewat Klaten, lewat Jatinong, enggak, ya kan? Saya pilih lewat Kopeng, lalu dari Kopeng saya belok lagi ke daerah Ketep, teman-teman. Kenapa? Karena kita pengen lihat gunung. Dan senang ya, di perjalanan kali ini nggak dikasih hujan. Jadi bisa lebih maksimal dalam nikmatin perjalanan. So, seperti apa perjalanan Salatiga Jogja lewatin daerah gunung-gunung, lewatin lembah antara Merapi dan Merbabu? Yuk, enjoy video ini. Oke teman-teman, sekarang jam 11 lebih 16 menit. Perjalanan saya dari Sitinggil sudah selesai. Oke, dan sekarang saya akan menuju Yogyakarta. Tikungan. Nah teman-teman, untuk menuju Jogja kali ini saya nggak akan lewatin jalur Ambarawa, kita mau lewat Kopeng. Tadi saya lihat di VAR sih rada merah ya, karena ini kan hari Sabtu tambah malam Natal juga, masih rame. Nah jadi kita lewatin trek lain, sekaligus juga pengen main nih, udah lama nggak liatin Kopeng. Nah ini bisa tembus ke Kopeng katanya. Kita coba jalan ini ya guys, kalau nyasar ya pakai Google Maps kan, jadi nggak perlu tembus ke mana, nggak perlu masuk ring road Salatiga dulu. Ini suasana jalanan desa di Jawa Tengah tuh kayak gini, enak, adem. Ya, jam setengah 12 sudah masuk area Salib Putih, cuaca terpantau mendung, tapi ini saya masih belum bisa prediksi teman-teman, apakah bakal hujan atau enggak. Nah, area Salib Putih ini, nah tuh teman-teman tuh, ada yang pakai jas hujan. Curiga sih memang kalau daerah Salatiga tadi sempat hujan teman-teman, gerimis. Tapi saya yakin lah kalau cuma gerimis kecil seharusnya nggak nambah jadi gede gitu ya, apalagi kondisi langitnya kayak gitu nggak pekat-pekat banget. Ya, terus naik dari Salib Putih, terus sampai ke Kopeng. Teman-teman, menyenangkan dari touring dengan cuaca kayak gini adalah nggak panas. Dan yang kedua yang bikin menyenangkan adalah kalau pakai motor gigi atau motor manual, tenaganya dapat ya untuk touring-touring nanjak kayak gini. Jadi kalau mau nyelip-nyelip itu lebih gampang.
Ya, berhubung ini adalah hari libur, teman-teman, jadi kendaraan lumayan padat. Tapi ini masih belum masuk kategori macet parah lah ya. Masih bisa dikategorikan normal. Ini padat karena di depan ada kendaraan truk ya, dan juga karena jalurnya sempit sehingga mobil-mobil mau nggak mau harus antri untuk bisa menyusul. Ya, berbagi kegiatan jelas. Teman-teman, ini GoPro-nya monyong. Sialan, tadi dia mati sendiri. Ada-ada aja. Nah, ini saya lewatin jalur yang ke arah Ketep, jadi nggak ambil arah Magelang, tapi ke Ketep supaya nanti keluarnya langsung di Muntilan, teman-teman. Ini keadaannya, aduh, cakep bener, bener, cakep. Yuk, sekarang lanjut perjalanan. Ya, teman-teman, buat masuk ke arah Ketep ini kita akan melewati jalanan yang sebenarnya udah mulus ya, tetapi akan menikung, meliuk, menanjak, menurun. Jadi wajib hati-hati kalau lewat sini ya. Dan ini karena masih siang sih aman-aman aja ya, jadi penerangan enak. Tapi kalau malam mungkin patut diwaspadai. Nah, habis tikukan ini jeng-jeng kita disambut oleh pemandangan gunung. Keren banget, adem juga. Ya, habis tanjakan, sekarang ketemu turunan, dikelilingi oleh hutan pinus. Teman-teman, kita berada di antara lembah Gunung Sumbing, salah, Merapi dan Merbabu, teman-teman. Salah satu kenikmatan dari kalau touring gini naik si CB ya, atau motor-motor manual lainnya adalah saat nanjak tenaga dapat, saat turun kita bisa ketolong dengan adanya engine brake. Jadi, rem tidak harus bekerja terlalu dipaksa ya. Jadi cukup aman kalau kita touring ke tempat-tempat begini naik motor manual. Kalau teman-teman sering lihat postingan-postingan ya, terkhusus di daerah Cangar itu ya kan, biasanya banyak tuh motor-motor metik yang mengalami blong ya. Karena kalau turunan panjang dan penggunaan remnya tidak disiasati, tidak bergantian atau alias direm terus-menerus, itu sangat berisiko terjadinya rem blong karena panas. Ya, kita terus naik belok 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 kayak gini teman-teman. Dan nah di pucuk itu kita bisa lihat tuh ada gunung. Ini Merbabu terlihat elok. Nah, di belakang Merbabu ini ada Merapi. Nah, di Ketep nanti kita akan melihat Merapi secara lebih dekat dan jelas.
tadi Merbabu, kali ini Merapi teman-teman. Dia Gunung Merapi. Cakepnya. Ya teman-teman, di Jawa Tengah ini ada beberapa gunung kembar ya. Salah satunya Merapi Merbabu. Sebenarnya nggak kembar-kembar banget ya, tetapi karena posisinya berdekatan dan bentuknya sama-sama kerucut, maka sering disebut mirip-mirip alias kembar ya. Demikian juga dengan Sumbing dan Sindoro. Nah, yang kita lewatin adalah lembah antara Merapi Merbabu, salah satunya adalah tadi daerah Kopeng dan Ketep teman-teman. Kehadiran gunung berapi sebenarnya adalah bencana ya, karena kalau dia meletus itu pasti menimbulkan kerusakan. Tapi hikmah dibaliknya adalah debu-debu vulkanis ini karya materi teman-teman ya, kayak mineral, sehingga nggak ayal kalau kita lihat kiri kanan banyak perkebunan, dan inilah yang menjadikan daerah sini subur. Kita udah memasuki area Ketep teman-teman, dan ini jalanannya menurun terus, jadi pastikan mengerem dengan maksimal ya, maksudnya dengan efektif ya, khusus untuk teman-teman yang pakai matic. Ya teman-teman, ini kita lewatin objek wisata Ketepas, objek wisata yang terkenal karena tempat buat ngeliatin view Merapi dari dekat. Ini karena musim liburan jadi ramai. Oke, parkir good. Lanjut. Ini ramai mobil parkir. Aku pikir macet. Di satu sisi ya macet juga. Ini dia Ketep. Saya pernah kesini di tahun 2013. Ramai. Turunan. Enaknya kalau pergi ke gunung-gunung gini naik motor manual adalah kerja rem nggak terlalu maksa karena ada engine brake. Turunan di sini dari Ketep ini sampai nanti turun ke daerah Dukun, Sawangan, Magelang. Ini cukup panjang dan curam teman-teman ya. Nah, di kamera sih nggak terlalu kelihatan gimana ya, tapi aslinya ini panjang dan lumayan curam teman-teman. Jam 2:03 akhirnya sampai di perbatasan antara Muntilan dengan Mungkit teman-teman. Ini rada lama karena tadi di Ketep saya berhenti buat makan Indomie. Oke, jam 2:09 sampai di Muntilan teman-teman. Macet.
mulai ngantuk juga kalau macet gini. Biasa musim liburan Jogja pasti padat. Mantap, si ibu duduk di atas. Ya teman-teman, kita udah masuk perbatasan. Ini daerah Salam dengan Tempel. Salam Tempel. Salam di Magelang dan Tempel di Sleman. Ini perbatasan antara Jatam dan BG. Padat kendaraannya dari arah Jogja mau ke Magelang. Ya, akhirnya masuk ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya ini masuk Kabupaten Sleman, Kecamatan Tempel. Dulu saya sering banget teman-teman lewat sini semasa aku udah di Jogja, karena biasa sering main ke Magelang, ke Temanggung, ke Semarang. Cuma sekarang udah jarang banget lewat sini, dan bisa balik lagi ke sini naik motor sendiri dari Jakarta tuh senang banget. Rasanya beda ketimbang naik kereta atau naik bis. Masuk Jogja. Yuk, udah macet lagi teman-teman. Macet lampu merah. Ini saya antara mau langsung ke Bandung, ke Bugisan, atau ya. Rencana saya mau ke Terban dulu teman-teman. Mau mampir ke Eiger yang di Terban itu. Celana udah amis, bau debu. Pengen beli celana kargo. Macet, Jogja macet. Jadi kanan teman-teman, panjang mengular. Oke, sampai di Jogja. Nah, Jalan Magelang teman-teman. Macet tuh, mana? Teman-teman, senang banget saya kalau udah sampai di Jogja tuh, karena banyak banget kenangan di sini. Walaupun sekarang kalau ke Jogja udah nggak kayak dulu karena teman-temannya udah pada hilang. Kebanyakan teman-teman saya yang kuliah di Jogja pun udah pada merantau juga keluar Jogja. Jadi hanya seuprit yang masih tinggal di Jogja. Teman-teman, ini perempatan Terban. Ini Mirota kampus UGM. Kalau kiri ke Kaliurang, lurus Logansari. Nah ini dia. Zaman saya dulu ini masih dua arah teman-teman. Sekarang udah jadi satu arah. Saya pernah masuk sini juga sama Madrasah Aliyah 1. Waktu itu ada tugas. Saya jadi tim riset ya. Terus di dalamnya, aduh, banyak kenangan. Sekarang mau ke Eiger dulu. Saya mau ganti celana teman-teman. Mau beli celana kargo. Saya nggak punya celana kargo. Padahal kalau traveling gini paling enak pakai kargo daripada pakai celana lain. Mana ya?
Kalibre dari Tiger ini dia. Iya, sampai. Jam 3.28 setengah empatan masuk Jogja habis dari Eiger. Nah itu saya mau ke Bukisan teman-teman ya, jadi tempat nginepnya daerah Bukisan. Tadinya mau lewat Mataram, cuma baru kalau Mataram itu ternyata udah dijadiin perboden satu arah, jadi saya nggak bisa ke arah selatan. Ya wes, mumpung masih rodo kosong, jadi tak lewat ke Tugu, kita lewat Tugu. Jogja. Wah. Lewat Malioboro macet. Muter deh, kita lewat Lempuyangan aja. Jam 3.41 masuk daerah Saidan teman-teman. Ini kalau daerah Jogja saya masih hafal jalan, jadi nggak perlu buka-buka Google Map. Padat ya. Jatuh lagi. Masih ramai nggak ya? Oh, udah sepi. Dulunya pulau wisata, tempat pementasan, sandera tari dan lain-lain, tapi udah nggak dipakai lagi teman-teman. Waduh, ada kebakaran. Kebakaran apa nih? Lokasi kita udah dekat teman-teman. Nah ini jembatan Sungai Winoho. Biasanya saya dulu sampai 2018 lah sering makan di ini nih, di pinggir jembatan ini. Ada angkringan namanya angkringan Lipan. Cuma nggak tahu nih sekarang angkringannya masih ada atau enggak. Bukanya malam banget soalnya jam 12-an. Ya, ini
mau nyampe teman-teman, tinggal 400 meteran. Buka GPS karena jalannya rada masuk ke dalam. Dulu saya sering juga ke daerah sini, tapi daerah Jomegatan situ, karena dulu ada teman yang ngekos itu. Ini daerah Niti Prayan ya. Ini baru pertama sih masuk busuk ke dalam. Aduh, monyong ibu. Itu lokasinya agak dalam teman-teman. Ini kan benar. Ya emang sengaja teman-teman. Dari penginapan yang terpencil. Mana tuh? Pak, maaf, kalau penginapan ini yang mana ya Pak ya? Sini terus, mantap, terus turun. Wah, nggak bisa masuk motor dong? Oh bisa, sudah ACC atau belum? Sudah pesan dari Traveloka. Oh kalau sudah pesan berarti ACC lewatnya sana. Ini terus. Oh, berarti ke kanan sini ya? Selatan. Oh. Nanti ada penjual makanan burung, jejere, ada gang. Oh iya ya. Sekali, Oke, berarti lewat sini ya Pak? Ya. Yes. Bisa masuk. Ya, makasih ya Pak. Ya. Ternyata homestay-nya Google Maps-nya rada ngawur. Ke kanan dulu. Ini Kak. Mana? Malah agak bingung lokasinya, tapi setelah saya coba nginep sini tempatnya enak banget teman-teman. Cuma ya memang lokasinya agak melipir-melipir dan tidak bisa kalau teman-teman bawa mobil ya, nggak ada akses parkir. Bu, mau check in? Arianto. Parkir sini. Oh ya. Enggak sih. Ya, akhirnya udah sampai. Ini homestay, harganya 200.000 dan enak banget loh. Jeng. Nyaman banget. Oke, ini dia perjalanan terakhir dari rute Jakarta sampai Jogja. Besok saya akan lanjut teman-teman dari Jogja menuju Sidarja di Cilacap. Ikutin terus perjalanan saya. Dadah.